Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang di channel Ahmad Yahidi. Kali ini kita akan membahas cara budidaya maggot BSF. Budidaya maggot BSF bikin untung di ranah peternakan dan pasar luas. Simak cara dan penjelasan di video ini. Namun sebelum memulainya, jangan lupa klik like, subscribe, and share. Jika sudah, mari kita lanjut. Pakan ternak adalah salah satu komponen paling penting di ranah peternakan. Agar hewan ternak tumbuh sehat dan panjang umur, makanan yang diberikan pun harus berkualitas tentunya. Dewasa kini banyak jenis pakan yang dijual di luar sana. Variasinya beragam tergantung jenis hewan dan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan untuk ternak. Nah, di antara banyaknya jenis pakan, salah satu yang paling laris dan dicari banyak orang adalah pakan maggot BSF. Maggot BSF biasanya diberikan untuk ayam, namun tidak sedikit juga peternak yang menggunakannya sebagai pakan campuran hewan lain. Untuk teman-teman yang masih bingung tentang pakan ini, yuk simak budidaya maggot BSF serta pemahaman lebih jelasnya di video ini. Apa itu maggot BSF? Maggot BSF Black Shoulder Fly adalah larva dari jenis lalat besar berwarna hitam yang terlihat seperti tawon. Maggot BSF adalah bentuk dari siklus pertama larva Black Shoulder Fly yang nantinya bermetamorfosa menjadi lalat dewasa. Fase metamorfosa maggot BSF dimulai dari telur, larva, prepupa, pupa, dan lalat dewasa. Semuanya makan waktu 40-45 hari saja. Kelebihan dan manfaat maggot BSF. Yang pertama, perbaikan lingkungan. Selama masa hidupnya, maggot BSF mengkonsumsi makanan organik. Seperti yang kita ketahui, Indonesia marak akan limbah organik, sehingga membudidaya maggot lalat super ini akan membantu menekan jumlah limbah organik yang sudah lama menjadi permasalahan masyarakat dan pemerintah. Kemampuan maggot BSF dalam memakan limbah organik sangat memukau. Sejumlah 15.000 larva Black Shoulder Fly dapat menghabiskan sekitar 2 kg makanan dan limbah organik hanya dalam 24 jam saja. Teman-teman bisa bayangkan saja jika satu ekor betina BSF dan menghasilkan sekitar 600 telur, maka hanya dibutuhkan sekitar 20 ekor lalat super betina untuk menghasilkan 10.000 larva atau maggot BSF untuk menyingkirkan sampah organik setiap harinya. Bisa digunakan untuk pakan super penuh nutrisi. Selain produksi jumlah limbah tidak baik di sekitar kita, larva BSF juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Bahkan jenis pakan ternak satu ini semakin banyak penggemarnya loh. Itulah mengapa budidaya maggot BSF semakin kesini semakin ramai dan menguntungkan. Maggot BSF dibekali nutrisi yang amat baik. Kandungan asam amino dan proteinnya adalah sumber nutrisi dan zat yang dibutuhkan oleh setiap hewan ternak untuk tumbuh sehat dan kuat. Nutrisi tidak hanya baik untuk ayam saja, namun juga ikan dan hewan peliharaan rumah lainnya seperti burung, iguana, toke, dan sebagainya. Tidak hanya asam amino dan protein, maggot BSF juga mengandung protein sebesar 40% loh. Berikut adalah keunggulan maggot BSF lainnya. Tidak bau amis seperti pakan lainnya, tidak jorok, mudah diambil dan disimpan, mudah dicerna oleh hewan ternak, murah dibeli dan hemat, sangat sehat bagi hewan ternak, dan cara budidaya pun mudah dan tanpa ribet. Panen jelas dan teratur juga. Jika teman-teman ingin membudidaya maggot BSF skala kecil menengah, mari kita simak video ini. Budidaya maggot BSF bisa dilakukan di mana saja dengan skala yang sesuai dengan kemampuan para peternak. Namun kali ini kita akan membahas budidaya maggot BSF untuk para pembisnis mandiri yang ingin mencoba menguntungkan dari rumah. Hal pertama yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sebelum memulai ternak maggot BSF adalah memahami kegiatan budidaya mulai dari fisik maupun teori,
di balik cara merawat dan membesarkan lalat BSF. Berikut bahan-bahan yang diperlukan untuk budidaya maggot BSF. Tahapan persiapan ternak maggot BSF. Yang pertama, kandang. Kandang adalah kebutuhan setiap hewan ternak, namun karena pakan yang digunakan juga termasuk makhluk hidup, tentunya kita membutuhkan hal yang sama. Fungsi kandang berlaku sebagai tempat black soldier fly. Untuk memproduksi telur-telur sebagai bibit maggot BSF, pikirkan terlebih dahulu berapa besar kandang yang dibutuhkan. Semuanya tergantung dengan sebanyak dan sebesar apa bisnis maggot BSF yang akan dijalani. Normalnya ukuran kandang sebesar 2,5 meter x 4 meter x 3 meter sudah cukup untuk bisnis budidaya maggot BSF kelas kecil menengah. Dengan ukuran tadi, teman-teman dapat menampung sebanyak puluhan ribu larva. Media penetasan telur. Siapkan media untuk telur BSF menetas. Bisa dibuat dari bau kardus kecil atau terbuat dari triplek. Setelah telur menetas, pindahkan larvanya langsung ke biofon sebagai media pembesaran. Pisahkan media penetasan dan pembesaran di dalam kandang. Pemisahan ini sangat penting karena jika menyatu, telur-telur akan mudah pecah terkena oleh larva. Apa itu biofon? Biofon adalah tempat pembesaran larva lalat BSF yang biasanya dirangkai dari kayu, PVC, dan dipenuhi oleh tanah gembur. Pada dasarnya biofon memiliki dua jenis, yaitu biofon biasa yang tidak dilengkapi ram, digunakan sebagai media untuk memproduksi larva kecil, dan biofon yang memiliki ram bidang miring sebagai jalan migrasi perpupa. Sama seperti media penetasan, ukuran biofon sebaiknya disesuaikan dengan jumlah telur yang menetas. Semoga berhasil dan bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk pantau terus informasi penting di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.